juga Bib. Ya, bismillahirrahmanirrahim, anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama mungkin saya ingin menyampaikan bukan hanya untuk anakku yang tadi curhat tapi seluruh kaum muslimah yang dimuliakan Allah. Ketika kita memilih suami, hendaklah kita memilih suami berdasarkan takwanya kepada Allah, akhlaknya ya. Itu nomor satu. Kenapa? Karena menghindari yang tadi disampaikan. Saya belum bisa memberikan fatwa ya karena memang kalau di dalam fatwa itu harus cover both side ya, dua-duanya ditanya. Tapi kalau berdasarkan apa yang tadi disampaikan, suami dari anakku tadi itu punya dua masalah besar gitu ya. Yang masalah pertama soal menyukai pornografi. Ini penyakit ya Mas Fadli dan anak-anakku sekalian yang menonton di sini. Ini penyakit luar biasa. Tadi Ustazah menyampaikan, Ustazah Lulung menyampaikan, kata Allah, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang laki-laki mukmin untuk menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum dzalika azkalahum, dan juga menjaga kemaluan mereka. Menjaga pandangan ini penting sekali. Betul. Ya Mas Fadli. Ketika orang sudah suka pornografi itu ada penyakit di otaknya. Ini secara kejiwaan penyakit ya, maka pornografi itu harus dihindari ya. Sampai kata Allah suruh menundukkan. Itu menundukkan kepada orang yang sudah pakai jilbab, pakai ini, apalagi kalau yang sampai terbuka-buka. Itu penyakit pertama ya yang harus Jadi benar tadi Ustazah Lulung sampaikan ya, harus diajak bicara, jangan dibiarkan. Kalau nggak bisa sama kita, sama orang yang disegani, ustadz atau apa, nyampaikan ke dia untuk supaya diperbaiki, atau temannya yang dia segani. Yang kedua, yang lebih besar lagi tadi, tidak sholat. Ya, haula wala quwata illa billah. Ya, di dalam hadis dikatakan, kata baginda Rasul SAW, wa man tarakas shalah faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat itu kafir. Imam Ahmad ibni Hambal, ya pimpinan mazhab Hambali, mengkafirkan orang yang nggak sholat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu menyatakan itu dosa besar. Tidak kafir tapi dosa besar. Dan dosa besar itu cara untuk taubatnya adalah dengan sholat. Gitu ya. Jadi kalau sudah punya dua penyakit besar begini, saran saya cuma dua. Ya, kalau misalnya mau diteruskan rumah tangganya, dinasihati, disabari, didoakan, ya itu dapat pahala besar. Kalau tidak, tadi disampaikan khulu, ya kita minta supaya gugat cerai. Ya, jadi tergantung mbaknya lagi ya. nih ya. Dipertimbangkan anaknya, lalu Betul. nanti ke depannya bagaimana. Ya mungkin siapa tahu ya Mbak ya, namanya suami ini bisa berubah, manusia ini kan bisa berubah tergantung bagaimana nanti pergaulannya. Jadi gimana Mbak, sudah jelaskah Mbak dari guru-guru kita nasihatnya? Apakah ada doa agar suami saya bersyukur atas diri saya gitu Pak? Doa, kalau doanya buat istri bukan buat suaminya, dari istrinya doain suaminya kali begitu ya Bib ya? Ustaz Maulana ya? Bacakan surah Al-Fatihah 41 kali ya sesudah salat maghrib. Lalu pada saat membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalannya lurus, niatkan buat suami supaya dapat petunjuk. Iya. Sesudah maghrib, sesudah salat maghrib baca 41 kali ya. Oke, gitu jelas ya Mbak ya. Makasih banyak Mbak curhatannya. Ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lain. Mudah-mudahan diselesaikan masalahnya segera ya Mbak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Ya, kita lanjut lagi sama Ustadz Maulana nih. Tolong dijelasin lagi nih. Tadi kan baru pertama adalah bicara wanita soleha ya, yang dicemburi oleh para bidadari. Siapakah yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Ya, Setelah yang satu udah penasaran nih. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Enaknya sarapan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Enak nih. Aduh, aku mau sarapan. Bagusnya kalau makan itu bersama-sama. Panggil anak-anak ya. Anak-anakku, sini sayang. Yeay, sini sayang. Masuk. Ya, Aira, ya, sini. Nah, kita mau makan ya. Nah, karena berdasarkan ada satu hadis, nak. Katanya gini, kenapa ya kalau saya makan itu tidak kenyang-kenyang? Kenapa kalau saya makan itu
Coba 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Ih. Wakina azabannar. Amin. Tapi gimana ya kalau pada saat itu lupa? Ternyata dalam satu hadis disebutkan bahwa kalau makannya itu lupa baca basmalah, maka boleh membaca basmalah pada saat di tengah-tengah makan. Ayo. Ini kok ketepatnya lambat sekali ya? Oh, lembek. Nah, ini jadi pembelajaran buat anak-anakku. Tidak boleh mencela makanan. Aku suka. Suka. Karena barang siapa yang memuji makanan, disebutkan bahwa kalau orang memuji makanan itu akan didoakan para malaikat. Jadi, makanlah yang engkau mau makan. Lalu kata Nabi, kalau engkau tidak suka makanan, hindari. Jadi jangan sentuh. Kalau memang Noranya nggak suka ini, ada nasi. Ya. Nah, aku ambilin ya. Terima kasih, Abel. Nah, ini caranya. Jadi kalau mau ambil yang terdekat. Pakai tangan kanan. Buat yang di rumah, jangan makan sendiri. Makan berjamaah supaya mendapatkan keberkahan. Dan berdoa dan bersyukur tidak mencela makanan. Alhamdulillah. Cepet ya, aku buatin ya.